Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kita mencari persamaan laju reaksi. Ya, jadi ini adalah contoh soal SMA kimia ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, langsung saja sekarang ke contoh soalnya. Berikut adalah data hasil percobaan pada suhu tertentu untuk reaksi A2 gas ditambah dengan 2C gas, itu menjadi 2AC gas. Ya. Ini dia ada konsentrasinya masing-masing ya. Dia ada konsentrasi A2 sama konsentrasi C-nya dalam molar ya, dan laju reaksinya. Laju reaksinya satuan dalam molar per detik. Oke. Nah, di sini dia ada melakukan 3 percobaan ya. Kalau misalnya percobaan pertama itu berarti kalau dia A2 0,1 molar, terus konsentrasi C-nya itu 0,1 molar juga, dan laju reaksinya itu 2 molar per detik, gitu ya, dan seterusnya. Persamaan laju reaksi untuk reaksi tersebut adalah, nah di sini kita mencari persamaan laju reaksi dari 3 data percobaan, gitu ya, 3 data percobaan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu format untuk persamaan laju reaksi itu apa. Jadi formatnya atau hukum lajunya itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Ini pangkat X, ini pangkat Y, gitu ya. Jadi kalau dia reaksinya itu A sama B, gitu ya. Tapi kalau produknya itu tidak kita abaikan saja untuk produknya ya. Jadi yang terpenting dalam menentukan laju reaksi itu adalah reaksinya. Oke, jadi kalau reaksinya A sama B, maka konsentrasi A sama konsentrasi B dipakai, gitu ya. Tapi kalau dia ada A, B, C, ya C-nya juga diikutkan, gitu ya. Tapi yang penting kalian lihat itu adalah reaksinya ya, dan pangkat X itu adalah order reaksi terhadap A, dan Y itu adalah order reaksi terhadap B, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mencari X, Y, ya kita mencari X sama Y-nya, gitu ya, untuk persamaan laju reaksinya. Kadang-kadang orang bisa nulis V-nya juga R, ya sama saja ya, itu adalah laju reaksi ya. Nah sekarang kita bandingkan, kita akan membandingkan data percobaan ini, gitu ya. Nah, untuk membandingkannya kita ambil salah satu. Kita ambil konsentrasi A2-nya yang sama atau konsentrasi C-nya yang sama. Ya, jadi konsentrasi A2 yang sama itu kan nomor 1 sama nomor 2. Jadi kita sekarang bisa bandingkan. Nanti bisa dicoret untuk konsentrasi A2-nya. Ya, jadi untuk nomor 1 sama nomor 2 kita bandingkannya, jadi V1 per V2 itu sama dengan K kali konsentrasi A2 ya, pangkat A2 yang di percobaan pertama pangkat X dikali B dikali C ya pada persamaan pertama pangkat Y per K-nya sama ya. Jadi K-nya itu gak ada K percobaan 1, K percobaan 2 itu tidak ada karena K-nya sama. K untuk konsentrasi ini K kali konsentrasi A2 untuk percobaan kedua pangkat X dikali dengan konsentrasi C pada percobaan 2 pangkat Y. Itu ya, untuk K-nya sama kita bisa coret ya. Untuk A2-nya ini kan 0,1 ya, 0,1 sama 0,1 berarti kan 0,1 pangkat X sama 0,1 pangkat X juga, berarti kan bisa coret ya. Ya, tinggal sisa C yang pertama sama C yang kedua. Jadi V1 nya itu adalah 2 ya, untuk V2 nya itu 8, dan untuk konsentrasi C pada percobaan pertama itu 0,1 kan, 0,1 per untuk yang konsentrasi C pada percobaan kedua itu adalah 0,2. Jadi per 0,2. Ini pangkatkan dengan Y. Ya. Kalau kalian sederhanakan, ini menjadi 1/4 kan. Ini kalau kalian sederhanakan juga, ini jadi setengah pangkat Y. Maka Y-nya itu kita mendapatkan nilainya 2. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, itu adalah kita mencari nilai X-nya kan. Kalau kita mencari nilai X-nya, berarti kita mencari konsentrasi C-nya yang sama. Kita membandingkan 2 percobaan yang konsentrasi C-nya sama. Ya. Sehingga kita bisa di sini yang sama itu adalah yang ini, 0,2 ya. Sehingga kita menggunakan sekarang percobaan yang kedua sama percobaan yang ketiga. Jadi V2 per V3 ya, itu sama dengan K ya kali konsentrasi dari A2 pada percobaan 2 pangkat X ya dikali dengan konsentrasi C pada percobaan kedua pangkat Y ya, per K kali konsentrasi A2 pada percobaan 3 pangkat X dikali dengan konsentrasi C pada percobaan ketiga pangkat Y. Ya, K-nya sama kan, kita bisa coret.
Sudah itu untuk C-nya itu kan 0,2. Ini 0,2 pangkat Y. Dan yang C yang di bawah juga 0,2 pangkat Y kan. Berarti kan sama. Kita bisa coret. Sehingga sisanya itu adalah V2 per V3 sama dengan A2 pangkat X per A2 pangkat X. Ya, A2-nya beda ya, konsentrasi A2-nya. Jadi kita nggak bisa coret. Untuk V2-nya itu 8, untuk V3-nya 16. Sama dengan konsentrasi A2 pada percobaan 2 itu ada 0,1. Sedang untuk A2 pada percobaan ketiga itu ada 0,2. Dipangkat dengan X. Jadi kalau kalian sederhanakan, 8 per 16 itu sama dengan setengah. Terus 0,1 per 0,2 juga setengah kan? Pangkat X. Berarti X-nya kalian bisa mendapatkan hasilnya itu adalah 1. Ya, sehingga kalau kita masukin ke persamaan awalnya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y kan. A-nya itu adalah A2 dan B-nya itu adalah C. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi A2 pangkat X-nya berapa? 1 kan? Ya, kalau misalnya pangkat 1 nggak perlu ditulis. Dikali dengan konsentrasi C. Pangkat Y kan? Y-nya berapa? Y-nya 2. Jadi pangkat 2. Jadi inilah hasilnya. Ya. V sama dengan K kali konsentrasi A2 kali konsentrasi C kuadrat. Jawabannya A. Ya. Jadi kalau yang soal seperti ini dia biasanya kita juga suruh mencari nilai K-nya berapa gitu ya. Tapi kalau tidak juga tidak masalah gitu ya. Kebanyakan sih sampai K-nya juga. Tapi ada juga beberapa soal yang kita suruh mencari ordernya saja. Jadi kita suruh mencari X sama Y-nya gitu ya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang pertanyaan atau ada yang kalian belum mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kalian ada PR atau ada tugas yang kalian tidak mengerti dan kalian ingin supaya kami buatkan videonya, kalian bisa kirim soal PR kalian ke email yang tertera di description. Terima kasih.